Salam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabat garam dunia yang terkasih. Kitab Kebijaksanaan di dalam bacaan pertama melukiskan kepada kita semua bagaimana orang-orang fasik itu tampaknya sulit untuk bertobat. Mereka sudah menjadi buta. Mereka tidak mau dan tidak dapat melihat kesaksian dari orang yang baik dan benar. Orang-orang fasik ini justru merancangkan apa yang buruk bagi orang-orang benar. Kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang yang hidupnya menunjukkan kualitas tertentu, dalam hal ini kualitas yang baik, biasanya kurang disukai, biasanya ditolak oleh orang-orang yang matanya dibutakan oleh kebencian, oleh persaingan, dan juga dibutakan oleh iri hati yang ada dalam dirinya. Maka tidak heran kadang-kadang orang-orang sejenis ini biasanya sulit sekali menerima hal-hal yang baik datang dari orang lain. Dan di dalam Injil Yohanes hari ini, kita boleh kembali dikuatkan untuk melihat dan mengimani pribadi Yesus. Yesus sungguh-sungguh adalah orang baik dan benar. Ia datang bukan atas kehendaknya sendiri, melainkan kehendak Allah. Namun, dia justru dibenci oleh orang-orang Yahudi. Dan orang-orang Yahudi ini berusaha untuk menangkap dan membunuhnya. Dari bacaan pertama dan bacaan Injil hari ini, kita boleh menarik satu benang merah sebagai titik simpul refleksi kita. Bahwa orang-orang baik itu biasanya mengalami banyak kesulitan. Untuk menjadi orang baik dan benar, saya dan Anda harus menyiapkan diri berhadapan dengan keadaan dunia sekitar kita yang pasti akan ditolak. Karena dunia atau orang-orang sekitar kadang-kadang menolak kebaikan dan kebenaran yang kita ucapkan atau kita hidupi. Rencana busuk untuk menghancurkan kebaikan yang orang lakukan biasa dirancang oleh orang-orang fasik ini. Namun sesungguhnya Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang patah hati, orang-orang yang berjalan di jalan Tuhan. Ini kata-kata dari Mazmur yang menguatkan orang-orang yang memperjuangkan kebenaran dan kebaikan ini. Tuhan dekat dengan orang-orang yang patah hati. Tuhan peduli dengan mereka. Tuhan menjadi tumpuan harapan bagi orang-orang baik yang menderita. Tuhan Yesus justru menjadi kekuatan. Yesus, sang kebaikan itu sendiri, malah menjadi sasaran kebencian orang-orang Yahudi. Pertanyaan sederhana, apakah kita siap dibenci demi kebenaran, demi kebaikan yang sementara kita perjuangkan? Kalau kita dibenci, kita ditolak, apa reaksi kita? Apa sikap kita berhadapan dengan keadaan ini?
Maka Santa Teresa dari Yesus mengatakan begini, semakin seseorang itu mengenal Allah, semakin besar kerinduan untuk melayaninya. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, tetaplah berbuat baik dan benar kapanpun dan dimanapun kita berada. Semoga pelita kebaikan kita tidak pernah padam dalam keadaan apapun. Pancarkan terus kebaikan kita dimanapun kita berada. Jadilah pelita yang terus bernyala. Dan nyala itu semoga bisa menerangi setiap hati yang kadang-kadang berusaha supaya pelita kebaikan kita padam. Sekali lagi Bapak Ibu, terus layani Tuhan dalam sesama, terus berbuat kebaikan. Anggap bahwa yang kita layani itu bukan orang yang kita lihat di bumi ini, tetapi yang kita layani adalah Tuhan sendiri. Inilah sumber kekuatan kita, bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Tuhan tidak lepas tangan, tetapi Tuhan terus menuntun kita, memegang tangan kita dimanapun kita berada, sehingga dalam keadaan apapun, kebaikan itu tetap menjadi kebaikan. Kejahatan akan tetap menjadi kejahatan. Walaupun kadang-kadang kita harus melihat bahwa pertentangan antara kejahatan dan kebaikan, seolah-olah kebaikan itu akan dihilangkan, akan diberangus. Tetapi justru kebaikan dan kebenaran akan tumbuh seperti cahaya, akan bersinar dengan caranya sendiri. Dan itulah Tuhan yang menjadikan cahaya kebaikan itu tidak pernah padam. Inilah doa dan harapan untuk kita semua selama masa Prapaskah ini dan sepanjang seluruh hidup kita. Jadilah orang-orang yang terus memancarkan cahaya kebaikan itu. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.